3 hari berlalu dengan cepat saat semua orang menunggu. Kelompok Xiaoyan tidak berangkat selama 3 hari ini. Lin Xiu dan yang lainnya tidak muncul di hadapan mereka lagi. Mungkin itu karena ditegur oleh tetua Gusun. Namun kelompok Xiaoyan mengerti bahwa metode seperti itu tidak akan menyelesaikan masalah. Tentu saja Xiaoyan tidak terlalu peduli dengan masalah seperti itu. Sejak orang dari aula jiwa bernama Hunya itu muncul, fokusnya pada dasarnya telah dialihkan ke orang ini. Dari kata-kata yang diucapkan Hunya, Xiaoyan menyadari bahwa orang ini kemungkinan memiliki status tertentu dalam klan Hun. Bagaimanapun, ia memiliki leluhur yang kuat. Kemungkinan besar, Hunya juga memiliki latar belakang yang kuat dalam klan Hun tersebut. Jika tidak, ia tidak akan memiliki 2 ahli dusun bintang 7 sebagai pengawal di sampingnya. Seorang ahli dengan kekuatan ini akan memegang posisi Tianzun dalam aula jiwa. Orang biasa tidak akan mampu memerintah mereka. Kata-kata yang diucapkan Hunya juga mengisyaratkan misteri di balik kematian leluhurnya Xiao Xuan. Tampaknya dia dikelilingi dan diserang oleh banyak ahli. Leluhur Hunya ini adalah salah satunya. Masalah ini sudah terjadi sejak lama, mustahil untuk menyelidikinya. Karena orang ini telah memberinya niat membunuh seperti itu, tidak ada salahnya untuk melampiaskan masalah ini padanya. Xiaoyan tidak dapat melihat kekuatan Hunya. Kemungkinan besar dia memiliki beberapa metode khusus untuk menyembunyikan kekuatannya. Berdasarkan dugaan Xiaoyan, dia pasti cukup kuat. Rasa bahaya yang samar itu bukanlah sesuatu yang dapat diberikan oleh orang biasa padanya. Meskipun Xiaoyan sedikit takut pada orang ini, hal itu tidak menghalangi niat membunuh di dalam hatinya. Selama orang ini tetap berada di kelas dusun, Xiaoyan saat ini memiliki kualifikasi untuk membuatnya merasa menyesal. Kota suciku menjadi luar biasa ramai ketika matahari pada pagi hari ketika turun hujan. Hari ini adalah hari di mana pintu menuju alamku akan terbuka. Sebagian besar orang yang hadir penasaran dengan tempat misterius ini. Tidak banyak orang di dunia ini yang memiliki kekuatan supranatural untuk menciptakan alam. Sementara gelombang demi gelombang kebisingan dipancarkan dari kota, kelompok Xiaoyan siap untuk pergi. Mereka keluar dari rumah bangsawan, mengikuti arus manusia, dan dengan cepat menuju ke tengah kota. Ada sebuah danau yang sangat besar di tengah kota suciku. Danau itu sangat jernih. Orang tidak dapat melihat sisi lainnya dengan sekali pandang. Kedalaman seperti itu membuat orang merasa takut. Pada saat ini, sekeliling danau dipenuhi oleh banyak sosok manusia. Bahkan di puncak gedung-gedung di sekitarnya terdapat banyak sosok. Banyak tatapan mata tertuju pada danau yang jernih. Banyak orang yang mengenakan baju besi berdiri tegak di danau. Aura yang kuat menyebar, menyebabkan tidak seorang pun berani melangkah ke danau. Semuanya, alamku akan segera dibuka. Wilayah di alamku sangat luas. Tidak dapat dihindari untuk tersesat jika Anda berkeliaran secara acak. Jika Anda akhirnya menerobos beberapa celah spasial, kemungkinan besar Anda akan mati di ruang hampa. Oleh karena itu, saya harap semua orang tidak akan berkeliaran secara acak setelah kalian semua masuk. Ucap tetua Gusun yang ditemui kelompok Xiaoyan kemarin berdiri di tengah danau. Dia berteriak dengan suara keras dan jelas. Akan ada seseorang yang menyambutmu setelah memasuki alamku. Setelah itu, mereka akan mengirim semua orang ke area pusat alamku, yaitu pegunungan suciku. Ada juga warga keturunan klanku di alamku. Aku harap semua orang tidak mengaku mereka. Kalau tidak, kamu mungkin akan masuk daftar hitam oleh klanku kami. Apakah semuanya jelas? Ucap Gusun. Beberapa balasan sopan terdengar dari luar danau setelah kata-kata Gusun terdengar. Warga keturunan klanku, gumam Xiaoyan. Xiaoyan sedikit terkejut saat mendengar istilah ini. Warga keturunan klanku adalah level terendah dalam klanku, tetapi juga merupakan level yang paling penting. Setelah berkembang biak selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, ada cukup banyak warga keturunan klanku di dalam alamku. Mereka semua memiliki garis keturunan Daudi di dalam tubuh mereka. Namun, garis keturunan ini tidak signifikan. Tentu saja, beberapa kecelakaan atau variasi terjadi yang mengakibatkan kekuatan garis keturunan mereka menjadi lebih kuat. Begitu warga keturunan khusus ini ditemukan, status mereka melambung karena mereka menjadi anggota sejati klanku.
Mereka akan menikmati kehormatan yang tak tertandingi, ucap Tianwu Zunze tersenyum saat ia menjelaskan. Darah baru yang tak terhitung jumlahnya. Tidak heran klanku tidak menurun seiring berjalannya waktu, ucap Xiaoyan lalu mengangguk. Dengan jumlah warga keturunan yang begitu banyak, tidak heran klanku memiliki banyak sekali jenius muda. Mereka adalah jenius terbaik yang dipilih dari ratusan ribu atau bahkan jutaan orang. Tianwu Zunze tersenyum dan mengangguk. Saat keduanya sedang berbicara, gelombang riak tiba-tiba muncul di danau karang. Semua orang merasakan fluktuasi spasial yang sangat menakutkan menyebar dari ruang di atas danau. Pilar cahaya yang sangat terang tiba-tiba melesat keluar saat riak spasial yang menakutkan ini mencapai puncaknya. Pilar itu terhubung dengan energi kota. Suara gemuruh seperti guntur tiba-tiba terdengar dari ruang di atas riak saat keduanya terhubung. Ruang terbelah di depan banyak mata yang terkejut. Sesaat kemudian, sebuah pintu besar yang mengarah ke dalam ruang yang tidak diketahui muncul di depan banyak mata yang hadir. Gusun tersenyum sambil menatap pintu spasial yang besar itu. Setelah itu, dia berbicara dengan suara keras dan jelas. Pintu spasial menuju alamku telah dibuka. Semua orang, silakan masuk, ucap Gusun. Ucapan Gusun baru saja terdengar ketika beberapa sosok di sekitarnya melintas. Mereka bergegas mendekat dan muncul di depan pintu spasial. Setelah mengamatinya dengan rasa ingin tahu, beberapa individu yang terampil dan berani memimpin. Mereka merasa sangat yakin ketika menyangkut klanku, tidak khawatir klanku akan melakukan apapun terhadap mereka. Dengan seseorang yang memimpin, keributan terjadi di kerumunan di belakang. Semua orang mulai bergegas menuju pintu spasial satu demi satu. Bahkan ketika dihadapkan dengan skala besar itu, pintu spasial tampak seperti lubang tanpa dasar. Tidak peduli seberapa banyak orang yang masuk, itu tidak beriak sedikit pun. Ayo bergerak, ucap Xiaoyan. Xiaoyan tersenyum saat melihat tidak ada tanda-tanda aneh di pintu spasial itu. Dia memimpin untuk berjalan menuju danau. Kakinya menginjak air dan dia menuju ke pintu spasial. Dokter berkecil dan yang lainnya mengikuti dari belakang. Tepi pintu spasial dijaga ketat oleh para prajurit dari pasukan tentara teredam hitam. Xiaoyan melihat lingkungan dan komandan kedua Lin Xiu yang telah menampakkan diri saat itu di tempat pemimpin. Dia tidak melihat komandan ketiga Yang Hao. Kemungkinan dia masih dalam masa pemulihan, karena bagaimanapun serangan Xiaoyan saat itu cukup hebat. Lin Xiu menyebutkan kedua matanya saat melihat kelompok Xiaoyan berjalan mendekat. Dia melirik ke arah tetua Gusun yang sedang sibuk. Setelah itu, kakinya melangkah pelan ke kiri dan secara kebetulan menghalangi jalan di depan kelompok Xiaoyan. Xiaoyan bertindak seolah-olah dia tidak melihat halangan ini. Kakinya terus berjalan di sepanjang rute yang telah dia lalui sebelumnya. Akhirnya, tubuh keduanya saling bertabrakan dengan lembut. Terdengar suara pelan saat tabrakan terjadi. Air danau di bawah kaki mereka tiba-tiba membentuk banyak gelombang melingkar yang kuat. Namun, kekuatan yang digunakan kedua orang ini terkontrol dengan sempurna. Oleh karena itu, tabrakan dahsyat ini tidak menimbulkan banyak keributan. Xiaoyan tidak berekspresi. Bahunya bergetar cepat dengan cara yang aneh. Gelombang demi gelombang kekuatan datang satu demi satu dengan kecepatan seperti kilat dan terus-menerus bertabrakan dengan bahu Lin Xiu. Ekspresi Lin Xiu memucat saat mereka bertabrakan lagi. Kekuatan yang dipancarkan dari tubuh Xiaoyan begitu panas hingga menakutkan. Selain itu, panas itu juga menyembunyikan rasa dingin. Jalinan keduanya segera menyebabkan bahunya menjadi mati rasa. Erangan teredam keluar dari tenggorokan saat kakinya terhuyung mundur 3 langkah di permukaan danau. Langkah terakhir itu bahkan menyebabkan kakinya jatuh ke dalam danau. Jelas bahwa komandan kedua pasukan teredam hitam ini tidak dapat memperoleh keuntungan dalam tabrakan ini. Ekspresi Xiaoyan tampak tenang. Dia melirik ekspresi buruk Lin Xiu, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Dia sekali lagi melangkah maju dan menuju gerbang spasial. Tindakan Xiaoyan yang mengabaikannya menyebabkan urat-urat di kepala Lin Xiu menonjol. Dia akhirnya mengatupkan gigi saat Xiaoyan hendak memasuki pintu spasial. Suara rendah dan menyeramkan terdengar di telinga Xiaoyan. Xiaoyan, kamu tidak boleh sombong. Tentu saja akan ada seseorang yang akan berurusan denganmu di alamku. Aku akan menunggumu keluar seperti anjing mati, ucap Lin Xiu. Kamu terlalu khawatir. Komandan kedua,
kamu seharusnya mengurus dirimu sendiri terlebih dahulu, ucap Xiaoyan. Tubuh Xiaoyan berhenti, dan dia menyeringai acuh tak acuh. Setelah itu, dia tidak tinggal lebih lama lagi. Dia melangkah ke pintu spasial, ruang beriak, dan dia dengan cepat menghilang. Lin Xiu sekali lagi mengerak ketika Xiaoyan menghilang. Seketika, jejak darah merembes dari sudut mulutnya di depan mata beberapa orang dari pasukan teredam hitam yang tercengang. Umpatan demi umpatan keluar dari mulutnya. Ekspresi Lin Xiu tampak muram. Doki melonjak ke bahu kanannya. Setelah itu, dia tiba-tiba merentakkan telapak tangannya. Api ungu coklat bercampur dengan warna putih pekat melesat keluar dari telapak tangannya. Api itu melesat ke danau dan memancarkan kabut putih yang sangat pekat dan suara mendesis. Api ini tentu saja adalah sesuatu yang telah dimasukkan Xiaoyan ke dalam tubuh Lin Xiu ketika mereka bertukar pukulan sebelumnya. Namun, Lin Xiu tidak mau menunjukkan kelemahan di depan Xiaoyan sebelumnya. Karena itulah, dia menahannya dengan paksa. Meskipun demikian, dia tidak menyangka bahwa menekan api yang menakutkan ini dengan paksa dapat menyebabkan kerusakan yang begitu parah di dalam tubuhnya. Xiaoyan, aku telah meremehkanmu. Namun, bukan giliranmu sebagai orang dari klan yang terbuang untuk bertindak sombong di alam kuku. Tentu saja akan ada seseorang yang akan berurusan denganmu di alamku. Aku akan menunggu di sini sampai kau keluar seperti anjing mati. Nona muda bukanlah seseorang yang bisa diinginkan oleh orang serendah itu, gumam Lin Xiu. Awan berarak di langit biru yang tak berujung. Sesekali angin bertiup, menyebabkan gelombang hijau membentang ke cakrawala di padang rumput di bawah. Fluktuasi hebat tiba-tiba dipancarkan di langit, dan sebuah pintu spasial hitam gelap yang besar muncul entah dari mana. Segera setelah pintu itu muncul, banyak sosok mulai perlahan muncul darinya. Mereka semua berdiri di tempat asing ini. Apakah ini klanku? Energi alam yang sangat padat, setidaknya 2 kali lebih besar dari dunia luar. Ini memang level yang hanya bisa dicapai oleh elit doseng. Kekuatan supernatural ini benar-benar tidak dapat dipercaya. Seruan-seruan yang tak terhitung jumlahnya perlahan menyebar mengikuti kemunculan sosok manusia itu. Sementara semua orang berseru, kelompok Xiaoyan juga berjalan keluar dari pintu spasial. Mereka merasakan energi yang kuat dan keterkejutan melintas di wajah mereka. Sungguh energi alam yang kuat. Jika seseorang berlatih di sini, kemajuannya akan 2 kali lebih cepat daripada di dunia luar. Klanku ini tidak hanya diberkati dalam hal bakat pelatihan, mereka juga memiliki tanah yang diberkati. Bukan tanpa alasan mereka menjadi kuat, ucap Xiaoyan menghirup udara dan berseru. Pembukaan alam seperti ini seperti menciptakan dunia lain. Meskipun ukurannya tidak sebesar benua Doki, inilah alasan mengapa energi alam berkumpul di sini dengan lebih baik. Seseorang akan dapat memperoleh hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha dalam hal pelatihan. Ucap Tian Huo Zunze juga mengangguk dan bernalar. Sesaat kemudian, ketika Xiaoyan sedang berbicara dengan Tian Huo Zunze, suara guntur yang teredam tiba-tiba bergema di langit yang jauh. Semua orang melihat awan tebal yang besar bergulung ke arah mereka dari segala arah. Itu adalah... Xiaoyan menyipitkan matanya dan mengamati awan gelap. Sesaat kemudian, matanya tiba-tiba mengecil. Kapal perang terbang, gumam Xiaoyan. Ketika Xiaoyan menemukan awan gelap itu, beberapa orang bermata tajam lainnya juga telah menemukannya dan banyak seruan terdengar. Awan gelap itu terbentuk oleh 10 kapal perang yang terbang di langit dan berkumpul di sekitar kapal perang itu. Dilihat dari kejauhan, tampak seolah-olah kapal perang itu sedang menunggangi awan gelap itu. Mereka disertai oleh petir saat mereka tiba. Penampakan ini sungguh spektakuler. Memang pantas disebut klanku. Keagungan ini adalah sesuatu yang hanya bisa dibandingkan dengan beberapa faksi di dataran tengah, ucap Xiaoyan mendesah pelan sambil melihat kapal perang yang terbang cepat di atasnya. Gemuruh dan awan gelap itu disertai dengan petir saat datang. Setelah itu, awan itu perlahan berhenti di langit. Suara tua terdengar dari kapal perang. Semua tamu, silakan naik ke kapal. Setelah suara tetua itu terdengar, terlihat awan gelap yang tersisa tiba-tiba terbelah dan membentuk celah. Ujung celah itu mencapai kapal perang.
Melihat ini, beberapa orang memimpin untuk bergerak setelah ragu-ragu sejenak. Mereka bergegas ke kapal perang besar. Kelompok Xiaoyan menunggu sejenak dan kemudian mengikuti setelah melihat tidak ada perubahan yang tidak biasa. Kelompok Xiaoyan baru menyadari betapa besarnya ukuran kapal perang itu setelah menaiki salah satunya. Seseorang tampak sangat kecil saat berdiri di atasnya. Orang bisa melihat prajurit dari pasukan teredam hitam memegang tombak panjang di seluruh kapal perang. Pertahanannya luar biasa ketat. Setelah semua orang memasuki kapal perang, suara tetua tadi terdengar sekali lagi. Tak lama kemudian, badan kapal bergetar. Xiaoyan merasakan fluktuasi spasial di sekitarnya semakin kuat. Dia memejamkan mata dan merasakan sekelilingnya, dan keterkejutan segera memenuhi wajahnya. Melintasi angkasa, sungguh kapal perang yang misterius, gumam Xiaoyan. Kapal perang semacam ini adalah sesuatu yang diwarisi klanku dari zaman dahulu. Kapal perang ini disebut bahtera luar angkasa. Dalam hal kecepatannya, kemungkinan bahkan seorang ahli puncak kelas Douzun tidak akan mampu mengejarnya. Sayangnya, hal seperti itu benar-benar terlalu langka sekarang, ucap seorang sosok, dan sebuah tawa tiba-tiba terdengar dari belakang Xiaoyan ketika dia merasa terkejut. Xiaoyan menoleh hanya untuk melihat seorang pria berjubah putih tersenyum di belakang mereka. Di dahi pria ini, simbol api yang tampak hidup perlahan menyala. Orang ini adalah salah satu orang yang pernah dilihat Xiaoyan di toko anggur saat itu. Tuan, terima kasih atas informasinya, ucap Xiaoyan. Senyum pria berjubah putih ini terlihat alami. Xiaoyan dapat merasakan bahwa dia tidak memiliki pikiran buruk. Xiaoyan juga menyeringai, menangkupkan kedua tangannya dan mengucapkan terima kasih. Anda terlalu sopan. Saya Huo Xuan, ucap pria berjubah putih itu tersenyum saat memperkenalkan dirinya. Xiaoyan, ucap Xiaoyan juga menjawab sambil tersenyum. Namun Huo Xuan hanya melambaikan tangannya sambil berkata, juara pengumpul pil Xiaoyan, aku tentu tahu siapa dirimu, ucap Huo Xuan. Kakak Huo Xuan, kemungkinan besar Anda adalah anggota kalian, bukan? Ucap Xiaoyan tersenyum dan kemudian bertanya. Huo Xuan tidak terkejut bahwa Xiaoyan mampu melihat identitasnya. Dia menyeringai dan mengangguk sebelum berkata, jika boleh dikatakan, kedua klan kita memang memiliki hubungan sejak lama. Aku ingin tahu, apakah saudara Xiaoyan datang ke alamku karena dibukanya makam surgawi, ucap Huo Xuan. Makam surgawi, ucap Xiaoyan. Xiaoyan terkejut ketika mendengar istilah ini. Huo Xuan juga tercengang saat melihat reaksi Xiaoyan. Ia langsung mengerti sebelum berkata, ini kelalaianku. Sejak tetua Xiao Xuan meninggal, klan Xiao tidak pernah datang ke alamku lagi. Kemungkinan ada beberapa hal yang hilang selama pewarisan, ucap Huo Xuan. Bisakah saudara Huo Xuan memberitahuku tentang makam surgawi ini, ucap Xiaoyan. Masalah ini bukan rahasia bagimu, karena itu tidak apa-apa untuk memberitahu saudara Xiaoyan tentang hal itu. Huo Xuan ragu sejenak sebelum menjawab sambil tersenyum. Makam surgawi ini merupakan peninggalan zaman kuno. Ada cukup banyak makam milik berbagai ahli di sana. Di antaranya adalah makam leluhurmu, Xiao Xuan, ucap Huo Xuan. Jantung Xiaoyan berdebar kencang. Tidak disangka bahwa makam surgawi ini berhubungan dengan leluhurnya. Salah satu alasan dia datang ke alamku kali ini adalah untuk melakukan perjalanan ke makam leluhurnya. Dia mungkin bisa mendapatkan sesuatu di sana. Makam surgawi sangat misterius. Di dalamnya terdapat jejak energi dari banyak ahli dari zaman kuno. Dan seiring berjalannya waktu, jejak ini telah berubah menjadi wujud mereka saat mereka masih hidup. Selama seseorang mengalahkan mereka, seseorang akan dapat memperoleh jejak energi dan menyerapnya untuk meningkatkan kekuatannya, ucap Huo Xuan tertawa sebelum kembali melanjutkan. Perlu diketahui bahwa jejak energi ini luar biasa. Jejak ini setara dengan pil obat tingkat tinggi yang sebenarnya. Selain itu, jejak ini adalah jenis yang dapat dikonsumsi terus-menerus tanpa mengurangi efeknya secara signifikan. Tentu saja, yang terpenting adalah waktu di dalam makam surgawi mengalir lebih lambat daripada dunia luar. 5 hari di dalam makam surgawi setara dengan 1 hari di dunia luar, ucap Huo Xuan. Apa? Bahkan dengan ketenangan Xiaoyan, dia tanpa sadar terkejut ketika mendengar kata-kata ini.
Dunia ini benar-benar memiliki tempat yang misterius. 5 hari di dalamnya setara dengan 1 hari di luar. Apakah itu berarti hanya 6 hari yang akan berlalu di dunia luar jika seseorang tinggal selama sebulan di dalamnya? Jika seseorang tinggal 1 tahun di dalamnya, maka hanya 2 bulan yang akan berlalu. Jika seseorang berlatih selama 100 tahun di dalam, bukankah orang itu akan menjadi ahli utama ketika dia keluar? Dengan waktu ekstra seperti ini, bahkan orang paling bodoh pun akan dapat memperoleh prestasi yang besar. Makam surgawi itu misterius, namun ada juga batasnya. Tempat ini akan terbuka setiap 20 tahun sekali. Seseorang dapat tinggal di dalamnya selama 3 tahun pada satu waktu, yang setara dengan sekitar setengah tahun di dunia luar. Ucap Wu Xuan tertawa dan melanjutkan, tentu saja hanya anggota klan dari 8 klan kuno yang memenuhi syarat untuk memasuki makam surgawi. Orang lain tidak akan memiliki kualifikasi seperti itu. Dengan kata lain, saudara Xiaoyan juga dapat memasukinya, ucap Wu Xuan. Klan Xiao sudah jatuh, tapi aku masih bisa masuk, ucap Xiaoyan sebelum menyipitkan matanya. Setelah mendengar Wu Xuan mengatakannya seperti ini, makam surgawi membuatnya bersemangat. Tinggal di dalam selama 3 tahun sudah cukup baginya untuk melakukan banyak hal. Hal yang paling ia rasa kurang saat ini adalah waktu. Ini aturannya. Tidak peduli seberapa terpuruknya klan Xiao, klan ini pernah menjadi salah satu dari 8 klan. Tentu saja kamu juga harus mengerti bahwa pada akhirnya kamu akan menemui masalah. Namun dengan kekuatan saudara Xiaoyan, kamu seharusnya bisa menyelesaikan masalah ini, ucap Wu Xuan merentangkan tangannya saat berbicara. Xiaoyan mengangguk pelan. Setelah itu dia menangkupkan tangannya ke arah Wu Xuan dan berkata, saudara Wu Xuan, terima kasih atas informasinya, ucap Xiaoyan. Ini masalah kecil. Jika kau benar-benar memasuki makam surgawi saat waktunya tiba, aku mungkin perlu bekerja sama denganmu. Beberapa klan lain punya dendam dengan klan Yanku. Selalu menyenangkan punya teman tambahan, ucap Wu Xuan tersenyum saat berbicara. Jika Xiaoyan adalah orang biasa, dia tentu tidak akan mengambil inisiatif untuk maju. Namun, Xiaoyan bukan hanya anggota klan Xiao, namun dia juga punya kekuatan besar. Orang-orang ini layak untuk berteman. Xiaoyan tersenyum dan mengangguk. Dia tentu saja memahami logika ini. Wu Xuan ini mungkin hanya memberitahunya rahasia-rahasia ini karena kekuatannya. Namun, ini adalah kejadian biasa. Jika dia berada di posisi Wu Xuan, dia juga tidak akan mengungkapkan rahasia kepada orang-orang yang tidak berhubungan dengan mereka. Selain itu, kalian harus lebih memperhatikan orang-orang dari klan Hun dan klan Yao. Tidak perlu banyak bicara tentang klan Hun. Klan Xiao kalian sudah lama bermusuhan. Runtuhnya klan Xiao saat itu pasti ada hubungannya dengan mereka. Sedangkan untuk klan Yao, itu karena gurumu Yao Chen. Ngomong-ngomong, aku tidak menyangka tetua Yao Chen adalah seorang dari klan Yao. Ini adalah sesuatu yang hanya disebutkan oleh para tetua klanku kepadaku saat dalam perjalanan ini, ucap Wu Xuan sebelum kemudian tertawa. Jika tebakanku benar, orang-orang yang dikirim oleh klan Yao kali ini adalah Yao Xingji, yang disebut sebagai tabib manusia dalam klan Yao. Anggota klan Yao ini tidak terlalu menghargai para alkemis di dunia luar. Selain itu, kau adalah murid dari tetua Yao Chen yang ditinggalkan oleh klan Yao saat itu, dan kau dikabarkan sebagai alkemis terkuat dari generasi muda di dataran tengah. Mengingat karakter itu, dia pasti akan mempermalukanmu jika kalian berdua bertemu, ucap Wu Xuan. Tabib manusia, Yao Xingji, gelar yang aneh, nama yang aneh, gumam Xiaoyan. Xiaoyan mengulang-ulang nama-nama itu di mulutnya. Setelah itu, dia menggelengkan kepalanya. Hanya mendengar nama-nama orang ini saja sudah membuat Xiaoyan tidak menyukainya. Meskipun namanya aneh, rumor mengatakan bahwa dia adalah seorang alkemis tingkat 8. Kekuatannya sebenarnya tidak kalah darimu. Kamu harus berhati-hati jika bertemu dengannya, ucap Wu Xuan mengingatkan. Xiaoyan mengangguk. Tingkat ke-8 bukanlah level yang buruk. Semoga saja orang ini tidak akan menyinggung perasaannya. Kalau tidak, dia akan memberitahu mereka bahwa bahkan murid dari seorang yang ditinggalkan oleh klan Yao bisa lebih kuat daripada yang disebut anggota inti klan mereka.
Penghinaan yang dialami guru itu akan dibalas oleh murid ini atas nama dirinya yang sudah tua. Wu Xuan berpamitan dengan Xiaoyan dan pergi setelah mengobrol sebentar. Wajah Xiaoyan menunjukkan ekspresi merenung saat dia mengamati punggung Wu Xuan dari samping. Jelas bahwa Wu Xuan ini ada di sini untuk menunjukkan niat baik. Mungkin sebagian alasannya adalah karena kekuatannya saat ini, tetapi ini tidak sepenuhnya benar. Bagaimanapun, yang pertama adalah anggota klan Yan. Selain itu, klan Yan saat ini tidak seburuk klan Xiao. Orang ini tidak sederhana. Bahkan, aku tidak dapat melihat kekuatannya. Dia memang layak menjadi salah satu dari 8 klan kuno. Tampak misterius dan tak terduga, ucap Tian Hu Sunze. Tian Hu Sunze dan yang lainnya yang telah mundur ke samping akhirnya datang dan berseru setelah melihat Wu Xuan pergi. Xiaoyan mengangguk. Jika tebakannya benar, kekuatan Wu Xuan seharusnya setara dengan Dusun Bintang 7 atau lebih kuat. Kalau tidak, dia tidak akan bisa menyembunyikan kekuatannya dari Tian Hu Sunze yang kekuatannya telah mencapai Dusun Bintang 6. Namun, jika seseorang benar-benar berbicara tentang misteri, Xiaoyan masih merasa bahwa wanita berpakaian merah itu bahkan lebih sulit dipahami. Klan kuno ini memang luar biasa. Untungnya, dari tindakan Wu Xuan, klan Yan setidaknya relatif lebih ramah. Butuh waktu setengah hari untuk menempuh perjalanan dari sini ke pegunungan suciku di alamku. Kita hanya bisa beristirahat di kapal selama waktu ini. Ayo pergi, ucap Xiaoyan. Xiaoyan tertawa pelan. Setelah itu, ia memimpin semua orang ke sisi lain kapal perang. Kapal perang ini sangat besar. Namun, selain itu, pertahanannya juga sangat ketat. Mereka bertemu dengan prajurit tentara teredam hitam yang bersenjata lengkap setiap beberapa langkah yang mereka ambil. Hal ini membuat Xiaoyan merasa sedikit terkejut. Kemungkinan besar barisan seperti itu tidak akan diperlukan jika mereka hanya di sini untuk menyambut kelompok ini. Sepertinya klanku khawatir dengan orang-orang yang telah memasuki klanku, tetapi itu sudah diduga. Energi alamku ini sangat padat. Jika seseorang tinggal di sini untuk berlatih, ia akan berlatih jauh lebih cepat daripada di dunia luar. Beberapa orang dengan motif tersembunyi mungkin diam-diam menemukan tempat untuk bersembunyi dan berlatih. Xiaoyan merenungkan pikiran itu. Perilaku klanku benar-benar seolah kedap air. Mengikuti langkah maju kelompok Xiaoyan, mereka perlahan tiba di suatu tempat di dekat kepala kapal perang. Jumlah orang di sini jauh lebih sedikit dibandingkan dengan tempat lain. Namun, pertahanan di sekitar area ini sama sekali tidak lemah. Xiaoyan tampak kurang tertarik begitu dia berjalan ke bagian depan kapal perang. Dia hendak berbalik dan pergi ketika matanya tiba-tiba berhenti di bagian kapal depan. Ada seorang pria berambut panjang dengan pakaian yang cemerlang duduk di sana. Sebuah meja kayu kecil telah disiapkan di depannya. 2 cangkir teh bening telah diletakkan di atasnya. Xiaoyan menyipitkan matanya saat menatap punggung orang itu. Setelah itu, dia berbalik dan pergi tanpa berkata apa-apa. Dia bisa merasakan aura yang luas dan kuat yang samar-samar menyebar dari tubuh orang ini. Selain itu, dia tidak menyukai kepura-puraan seperti ini. Teman dari klan Xiao, karena Anda sudah di sini, silakan duduk, ucap pria berambut panjang itu. Namun, Xiaoyan baru saja berbalik ketika sebuah tawa samar terdengar di telinganya, serta menyebabkan dia berhenti. Ekspresi Xiaoyan tenang, matanya bertukar pandang dengan kelompok dokter berkecil tetapi tidak pergi. Berbalik, dia berjalan ke arah pria itu dan duduk di seberangnya. Dia mengangkat matanya dan bertanya dengan samar. Seseorang dari klanku, ucap Xiaoyan. Penampilan pria berambut panjang itu tidak tampan, bahkan bisa dibilang biasa saja. Namun, penampilannya memberikan kesan misterius dan meyakinkan. Aku Guzen, ucap pria berambut panjang itu kemudian tertawa. Xiaoyan mengangguk pelan. Pandangannya menyapu para prajurit tentara teredam hitam yang ada di sekitarnya dan menemukan bahwa mata orang-orang ini mengandung rasa hormat ketika mereka melihat orang ini. Rasa hormat ini yang berasal dari hati mereka adalah sesuatu yang tidak muncul bahkan ketika mereka menghadapi komandan kedua Lin Xiu. Panglima pertama tentara teredam hitam, ucap Xiaoyan, terdiam sejenak sebelum bertanya dengan lembut.
Tangan pria berambut panjang yang mengangkat cangkir tehnya bergetar saat mendengar kata-kata ini. Riak melingkar menyebar di dalam cangkir teh saat dia tertawa. "Kamu memang layak menjadi anggota klan Xiao," ucap Guzen. "Apakah kalian menunggu di sini untuk membantu kelompok lingkuan mendapatkan kembali muka mereka?" ucap Xiaoyan bertanya tanpa ekspresi. Beberapa orang kecil itu memiliki karakter yang mudah tersinggung dan tidak bisa menahan diri. Dengan membiarkan mereka merasakan apa artinya selalu ada seseorang yang lebih hebat, mereka akan belajar untuk mengurangi sedikit kesombongan mereka. Selain itu, mereka tidak akan berani datang dan mencariku untuk sesuatu seperti membantu mereka mendapatkan kembali muka mereka, ucap Guzen kemudian tertawa. Xiaoyan menatap Guzen di depannya. Orang ini cukup lembut. Kontrol yang lembut dan ringan seperti ini adalah sesuatu yang baru pertama kali dilihat Xiaoyan di antara generasi muda. "Apakah kau tahu mengapa ada begitu banyak prajurit tentara teredam hitam yang menjaga kapal perang ini?" ucap Guzen tidak peduli dengan fokus Xiaoyan saat dia tiba-tiba mengajukan pertanyaan. "Kau khawatir tentang orang-orang yang masih tinggal di alamku kan?" ucap Xiaoyan menjawab dengan santai. "Ini hanya sebagian alasannya. Ada sejumlah besar warga keturunan di dalam alamku. Mereka adalah fondasi klanku dan juga merupakan level terpenting dalam klanku. Tubuh mereka memiliki garis keturunan Daudi. Meskipun jumlah ini sangat sedikit sehingga tidak berarti, terkadang beberapa variasi terbentuk. Orang-orang ini akan menjadi darah baru klanku. Tentu saja, alasan mereka memiliki kesempatan untuk berevolusi adalah karena garis keturunan Daudi yang ada di dalam tubuh mereka," ucap Guzen berkata dengan lembut sebelum kembali berkata, "Namun, garis keturunan seperti ini sangat samar. Itu dapat dengan mudah ditekan. Metode untuk melapisi garis keturunan ini sangat mudah selama seseorang menikahi orang luar. Klanku sangat menghargai garis keturunan Daudi. Oleh karena itu, kami khawatir jika ada orang dari luar klan yang akan menyebabkan kekuatan garis keturunan ini menghilang. Oleh karena itu, kami telah mengambil tindakan pencegahan terhadap siapapun yang tetap berada di alamku, bahkan untuk waktu yang singkat." Ucapan Guzen terhenti saat dia mengatakan ini. Ia menatap Xiaoyan dan berkata, "Ini berlaku bagi warga keturunan biasa dan juga berlaku bagi anggota inti klanku. Dalam aturan klankuku, ada aturan yang jelas bahwa seseorang tidak diperbolehkan menikah dengan orang di luar klan. Kau mungkin tahu apa yang ingin kusampaikan, bukan?" ucap Guzen. Ekspresi Xiaoyan tetap tenang. Dia berkata dengan lembut, "Aku tahu, tetapi tetap saja itu tidak berguna bagiku," ucap Xiaoyan. "Beberapa kalimatku ini tentu saja tidak akan membuatmu membatalkan niatmu. Namun, kamu juga harus menyadari betapa klanku sangat menghargai garis keturunan Daudi. Untuk memastikan bahwa garis keturunan itu terus berlanjut, sangat sulit bagimu untuk melakukan apapun di antara kamu dan nona muda," ucap Guzen perlahan meletakkan cangkir tehnya dan kembali berkata, "Seseorang harus tahu kapan harus mundur dalam situasi sulit, apapun yang dapat dilakukannya. Jika tidak, kemungkinan besar itu tidak akan baik bagi siapapun. Ini bukan ancaman, tetapi pengingat. Jika kamu benar-benar menyukai nona muda, kamu tidak boleh menyeretnya ke bawah. Sedangkan klan Xiao saat ini telah sepenuhnya menurun," ucap Guzen. Xiaoyan dengan lembut memutar cincin penyimpanan di jarinya. Sesaat kemudian, dia tiba-tiba tersenyum. "Apakah garis keturunan Daudi benar-benar sekuat itu?" ucap Xiaoyan. Guzen tercengang saat mendengar kata-kata Xiaoyan. Dia langsung tersenyum dan kemudian menjawab, "Apakah perlu memberikan jawaban? Klan kuno ini masih kuat bahkan sampai sekarang. Ini adalah bukti terbaik," ucap Guzen. Xiaoyan tersenyum namun tidak berkomitmen. Ia kemudian lanjut bertanya, "Tingkat apa yang harus dicapai seseorang agar klanku mengabaikan garis keturunan?" ucap Xiaoyan. "Daoseng," ucap Guzen mengangkat alisnya dan menjawab perlahan, "Kalau begitu, aku akan mencapai level itu," ucap Xiaoyan menyeringai dan menjawab, "Ini bukan hal yang mudah seperti membuka mulut. Ingat, aku sedang berbicara tentang Daoseng. Daoseng yang asli dan bukan Banseng," ucap Guzen mengerutkan kening dan kembali berkata,
Klan Kuku tidak pernah kekurangan ahli di puncak kelas Douzun. Namun mereka tidak dapat mencapai level itu bahkan setelah menghabiskan seluruh hidup mereka untuk mencoba. Aku tahu bakatmu cukup bagus, namun ada orang-orang di dalam klan Kuku yang bahkan lebih berbakat darimu. Bahkan orang-orang ini tidak yakin bahwa mereka dapat maju ke kelas Douzeng. Bagaimana kau bisa yakin bahwa kau dapat mencapainya? Ucap Guzen. Ini karena kalian adalah anggota klanku sementara aku bukan. Ini karena kalian mengandalkan kekuatan besar garis keturunan Dodi sementara aku tidak. Ucap Xiaoyan tersenyum saat dia menjelaskan kepercayaan dirinya. Apakah aku bisa mencapai kelas Douzeng? Waktu akan membuktikan semuanya. Ucap Xiaoyan. Senyum wajah Guzen perlahan memudar. Matanya menatap wajah percaya diri di depannya. Sesaat kemudian dia akhirnya menghela nafas. Tentu saja aku cukup puas jika kamu benar-benar percaya diri. Namun, begitu kamu mengalami kesulitan untuk maju ke kelas Douzeng, aku harap kamu akan meninggalkan nona muda karena akan buruk bagi kalian berdua jika ini terus berlanjut. Ucap Guzen. Terima kasih atas pengingatnya. Aku bisa mencapai titik ini hari ini dari menjadi sampah klan jauh dengan mengandalkan pantang menyerah. Aku sama sekali tidak takut menghadapi klan Hun. Begitu pula dengan klanku. Ucap Xiaoyan. Wajah Guzen menunjukkan ekspresi rumit saat mendengar tawa di sampingnya. Tidak menyerah. Ini adalah beberapa kata sederhana, tetapi tidak banyak orang yang bisa mencapai maknanya. Kapal perang itu tiba-tiba berguncang sementara Guzen mendesah pelan di dalam hatinya dan fluktuasi spasial di sekitarnya perlahan menghilang. Kecepatan kapal juga berkurang. Pegunungan hijau subur di kejauhan tampak dalam pandangan seseorang. Apakah kita sudah sampai ke pegunungan suciku? Gumam Xiaoyan. Jantung Xiaoyan tiba-tiba berdebar kencang saat kapal perang itu terbang mendekati pegunungan yang tertutup awan dan kabut. Tubuhnya berhenti sejenak sebelum tiba-tiba menoleh. Matanya menatap ke arah gunung di kejauhan yang tertutup awan. Sosok hijau berkabut samar-samar hadir di sana. Meskipun mereka berjauhan, Xiaoyan masih bisa merasakan keakraban dan kerinduan dari dalam tulang-tulangnya. Dua pasang mata saling bertautan dari jarak yang sangat jauh. Tampaknya mereka telah menyatu. Guzen perlahan berdiri. Ia menatap sosok wanita yang seperti dewa di puncak gunung. Senyum rumit muncul di wajahnya. Selama bertahun-tahun ini, satu-satunya orang yang bisa membuatnya datang sendiri ke tempat ini untuk menyambut seseorang kemungkinan besar adalah pria di depannya ini. Xiaoyan, ada perbedaan pendapat yang besar terhadapmu di dalam klanku. Semuanya akan baik-baik saja jika kau bisa mencapai kelas Douzeng. Jika tidak, kemungkinan besar kau akan menemui banyak kesulitan. Oleh karena itu, aku harap kau bisa mencapai apa yang telah kau katakan. Aku percaya penglihatan nona muda seharusnya cukup bagus, ucap Guzen. Xiaoyan mengangguk pelan. Dari percakapannya dengan Guzen, dia bisa merasakan tekanan yang dihadapi Sun-Er di dalam klanku. Tidak ada seorang pun yang bisa menghentikanku untuk bersama Sun-Er. Bahkan jika itu adalah klanku, gumam Xiaoyan.